jantu sabarogo winasatu mate bawa tantarayo suki digayuko bawa abiwadana silisa nicang buddha pacahino cattaro dhamma wadanti ayuwanyo sukhang balang. Tatiampi dhammang saranang gacchami. Tatiampi sanghang saranang gacchami. Saranagamanang paripunang Panatipata weramani sikapadang samadhiyami. Adina dana weramani sikapadang samadhiyami. Kami sumica cara weramani sikapadang samadhiyami. Musawada weramani sikapadang samadhiyami. Surameraya macca pamadatthana weramani sikambadang samadhiyami.
จสิกขาปดานิสิเลนะสุกติงยันติสิเลนะโภกสัมปดาสิเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสิลาวิโสดาเยNamo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Iyo dhamma carikayena wacaya udacetasa idewanang pasang sati pecca saki pamodati ti. Siapapun yang melaksanakan dhamma dengan baik melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan saat hidup di dunia, ia dipuji para bijaksana. Bila kematian tiba, berbahagia di alam surga. Para Rama Pandita, pimpinan Puja Bakti yang saya hormati, ya segenap pengurus Wihara Kalyanapala, para pengurus Wandani, ya Banjar, tokoh adat, masyarakat, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, yaitu pada selaku hadir dalam tempat ini untuk puja pelimpahan jasa ya. Nah, sehingga dalam Pabato Pamagata tadi saya mengutip bagian akhir dari parita tersebut yang menyatakan bahwa ya siapapun, apakah itu ya Nina, Mama, misalkan hidup bon dunia ini bagus, pacu, lurus hidupnya, ya bagus okon bon pikiran, ucapan, tingkah laku awaknya ini, angka selama hidup kon bon dunia ini senang sih tahu. Ya tolue jadi senengin, bahkan ketika ia mengenangan tentu akan bahagia di alam surga. Nah, jika pada menghayati makna arti dari parita tersebut sebenarnya menandakan bahwa modal utama, syarat utama lemah sejemak menuju pada milih hidup bahagia setelah kematian, syaratnya harus memiliki kebajikan. Nah, bahkan dalam Pata Kama Sutta Anguttara Nikaya itu juga disebutkan ada 4 keinginan kemilik manusia ini, tapi jarang didapatkan. Si pertama adalah ia mengharapkan harta. Tentu lapu tahu milih sugih kan? Dera milih sugih. Tetapi tidak semua orang mendapatkan harta kekayaan utama materi. Angkakan misal kehidupan nyata, ya daerah lapuan atau sugih, arah si kehidupan sedang bahkan si kurang. Lalu si kedua,
arah harapan yang mendapat ketenaran, terkenal, ya ingin dikenal kalangan banyak. Nah, sehingga tidak jarang wasugi tapi bareng milih mencalon jadi kepala desa, mencalon jadi anggota dewan atau penjabat-penjabat lain, tidak dapat dipungkiri selain untuk mengabdi kepada masyarakat, tujuannya adalah untuk terkenal, dikenal oleh khalayak banyak. Nah, ini harapan kedua, tapi tidak semua orang mendapatkan. Si ketelu ini adalah berharap memperoleh usia yang panjang. Nah, kira-kira pepadanya milih usia panjang apa di? Hah? Milih nih. Tetapi karena milih usia yang panjang, siap menerima resiko. Resikonya apa? Sakit-sakitan, ya kan? Kalau sudah umur lebih dari 80 tahun, siap-siap. Nanti sudah awaknya mulai bongkok, wah mulai mendengarnya dia jelas, mengitak pun mulai dia jelas. Sehingga ya resiko usia yang panjang sebenarnya sakit-sakitan. Ya, usia yang panjang sehat itu juga jarang. Nah, sehingga ada harapan seseorang nih milih agar usia panjang, tapi tidak semua orang dapatkan. Lalu si terakhir, si keempatnya adalah ketika kematian tiba, ia milih lahir ke dalam bahagia. Nah, sehingga ini nama Ponten Selapu sebenarnya kendati pun EP pada wah memulang, terus daerah EP mau keturunan, tidak perlu takut dalam hal apa. Lemas jemak menuah mengenangang timak bedera jadi gua EP ketika meruah, tidak perlu sedih. Karena misalnya EP mendia pikiran ala bante kuah mulang le pitu tahun balu tahun di kemanmu anak-anak takut lemas jemak munara gawi muja apa pas meruah daerah jadi gua. Nah, berarti pikiran semacam ono EP berharap terlahir ke dalam sedih bahagia. Ya. Karena apa? Sebenarnya si mata gua ini ya makhluk-makhluk si leluhur kita sebenarnya si di embagus okolan. Nah, dalam Janusoni Suta nama Ponten Selapu, misalnya kan real nyata ya dalam kehidupan kita ini, setonton sebalit-balit pada sering meruah kan? Betul apa Dik? Nah, kira-kira setonton sebalit-balit mape gua ini terima apa Dik kira-kira persembahannya? Kan jadi pertanyaan toh? Kira-kira terima apa Dik ini? Nah, dalam Janusoni Suta nama Ponten Selapu itu jelas jawaban dari Sang Buddha bahwa kira-kira si jadi terima persembahan dulang penganan ini adalah leluhur kita, keluarga kita si tepat kelahiran, si kondisi si tepat boleh jadi terima. Nah, misal keluarga kita polong rente kita terlahir karena perbuatan buruk nih, konbon dunia, dengirang berbuat baik begitu kematian, lahir kon neraka, derambau. Sekumbe luwih persembahan pe gua ya pada sila minumangan dia bakalan bau terima. Ingat pertama ya, si lahir ke neraka dia bau. Lalu si keduanya adalah ketika lengeng perilaku perbuatan konbon dunia melalui pikiran, ucapan, badan jasmani begitu yang mengenangan mati terlahir ke dalam binatang dimbau. Dia mau nerima. Angka sekumbil blek gunungan dulang penganan dia diterima. Nah, lalu si ketelu ketika ia terlahir di alam dewa. Nah, tuah berbuat bagus. Pokoknya perilaku bon dunia, pikiran, ucapan, badan jasmani ia mengenangan terlahir di alam dewa, alam bahagia. Dia perlu endah. Dia butuh sesajian penganan JP siapa. Nah, apalagi misalnya berbuat baik kemudian mengenang lahir rampuk jadi manusia, dia rambau, dia mau nerima. Nah, si tepat pokolan si tepat jadi terima penganan sesajen. Siwa pengannya sebenarnya makhluk-makhluk si lahir ke dalam peta, nyati peta. Angka misalnya pada tindo tiba-tiba mengipi, elah bapu no datang kau nimpi basak kuyup kehidupan maraderang bahagia nindek sakut pautang mah buntut bare ya oh 5 aran loka no 5 jelo apa ini salah sebenarnya. Angka munipe mengerti dhamma sebenarnya itu adalah sebuah pertanda. Nah, mimpi ini dalam salah satu buku Milinda Panya buku kedua
Itu disebutkan bahwa mimpi ini pertanda. Oh, berarti misal wah kon pas kon mimpi no bahasa kuyup, derang bahagia pucet, ya sebenarnya butuh pelimpahan jasa. Nah, ini tempat si tepat ya, ketika keluarga Florentanita ini lahir sebagai nyati peta, makhluk si lahir si masih kon keliling kita, ya tentu tertentu jari kita. Misalnya dibacaku mata dewa atau kelebihan, begitu lahir bau kita kutu-kutu masih bau kita. Nah, makhluk sini si tepat nih, ya angkat. Nah, tapi pertanyaannya, kan misal pengetuan, yo keluargaku Florentenku kon bon dunia ini bante onya-onya tahu dia mungkin lahir kon kutu. Pasti ada kan berpikiran marah kutu nih. Pokok lek baluk pula lek bapungku nih daerah tuh si jahat bante. Semua baik, bahkan loyal kon wihara. Nah, lalu Sang Buddha menegaskan, lek awal kehidupan kita jadi kon bon dunia ini ya, den terhitung leluhur pada nih. Den terhitung Toloka, Florenten, so mengenangan si julu leitane dan terhitung. Nah, sehingga si paling kuat dalam ingatan kan si kehidupan singkat. Paling kuat ya lek balo ita lek buyut lah. Buyut balo bapu ini paling kuat ingatan. Nah, tapi si kehidupan si lain tidak menutup kemungkinan masih ngikutin pada. Nah, sehingga ya referensi dhamma ini sebenarnya jelas kenapa Florenten selapu. Ya dari kisah Raja Bibisara ngikutin leluhur zaman Buddha Pusa, ramalang si Buddha kondanya bahwa laun arak raja ia jadi pelimpahan jasanya Raja Bimbisara. Bayangkan dari dekade Buddha keberapa jauh sekali. Nah, sehingga pada dia perlu heran tiba-tiba si datang ke mimpi ini bebiak padahal dia kenal misalnya. Tidak menutup kemungkinan itu adalah family keluarga nepe si lain. Ya kak misal bebiak pendatang ke mimpi, apalagi maaf kata nih si daerah sempat lahir ya meninggal karena keguguran segala macam. Ketika bebiak ini arak suara-suara rakyat balin mimpi pada kemudian sampai hadir dalam mimpi, cara terbaik bagaimana agar ia pada tenang? Ya beliang pakaian bebiak beri mimpi pada dana yang konsesi arak anak-anak memberi kemudian pelimpahan jasa. Ono cara terbaik ya. Nah, sehingga pelimpahan jasanya sebenarnya dengan syarat utama pada harus ada kebaikan. Tanpa kebaikan mustahil pada mau pelimpahan jasa. Nyangka ya contoh nyata cara kerja pelimpahan jasa ini adalah kembali makhluknya kok belum tertolong. Padahal kan kita ini mewarisi kamar kita masing-masing ya. Nah, tetapi ya Anda kata ya tanpa menjadi anak lah. Misal anak pada berbuat baik, misalnya atau jadi puji anak saya kan ini anak Romo misal kan senang nih karena masih ada hubungan kerabat, terlebih kita kenal tahu ini. Nah, makhluk-makhluk si dia ngenah reket kita ini begitu ia tuang pada berbuat baik, ingat ia ketika perbuatan baik itu sebenarnya muncul perasaan mudita cita, perasaan turut bahagia. Ini yang muncul harus kesadaran makhluk-makhluk ini. Nah, sehingga ya padanya berbuat baik, kondisi perbuatan baik jadi tolong melalui perantara apa? Si berbuat baik ya. Nah, perbuatan baik ini penting nama Florenten selapu. Ya kendati pun berpikir bahwa bertonton berbalik-balik limpahan jasa ajo ke dia bahagia leluhurnya. Ara nama Florenten selapu nih. Sekit dua Florenten si dia tetap bahagia. Ya butuh pelimpahan jasa lebih pada. Kendati pun berpikir bahwa semua hidup bahagia, pelimpahan jasanya salah satu dari perbuatan baik. Ya, dasa punya kriawatu. 10 landasan perbuatan baik. Nah, jadi kesimpulannya nama Florenten selapu nih, perbuatan baik, ya terlebih berdana, karena juga akan sempurna ketika pada memperhatikan 3 aspek. Puba cetana, bahagia sebelum memberi. Kira-kira misal tuang, beli mana era bantai kete, wah bahagia apa dia ini kira-kira? Nah, sekedi bahagia dulu dia berarti ya. Ini sih penting pertama, puba cetana. Lalu si kedua nih munca, bahagia ketika memberi. Nah, si terakhir nih apara cetana, bahagia setelah memberi. Nah, ketika 3 kondisinya bau sepe jaga benar-benar dalam batin, sempurna pemberian itu, sempurna kebajikan itu. Ayat perbuatan baik apapun. Misal berbuat baik kan wihara, tiba-tiba di akhir berbuat baik menyesal, cacat perbuatan baik itu. Ya, misal gontor-gontor yang orang, disawi-sawi membangun misal. Nah, berarti kan sedang gerutu nih. Nah, ini sudah tidak
perbuatan baiknya tidak sempurna, justru terkotori, ternodai oleh pikiran-pikiran yang tidak baik. Nah, makanya nama penulis Selapu, pelimpahan jasanya akan sempurna dengan syarat pertama, harus dilakukan perbuatan baik. Tanpa ada perbuatan baik, pelimpahan jasa tidak bisa dilakukan. Nah, kalau masih jemaah, apalagi arak gawe milih ya. Ini juga catatan di nama penulis ini Selapu nih, karena ada beberapa tempat ini ngundang bantai pelimpahan jasa. Kita jadi terima. Tetapi apa? Sedikman nyerah sama bantai wah. Sisihan barang-barangnya. Ono salah sebenarnya. Ya, semisal masih jemaah itu ada gawe milih daerah Sembage, Sempak, Sumur Duyung itu nih ngundang para bantai. Sekiranya bingkisan Ciwa Serahang tanya bantai dulu. Bantai, ini bingkisan pelampannya lembetan. Kira-kira dia mungkin lapu unjuk si bantai bahwa tidak. Perkataan purna sudah diku jalankan wasa di masa musim penghujan. Marilah kita untuk berdana di hari suci Katina. Siswa yang mulia
siswa yang mulia, panutan hidup di dunia. Usai sudah satu masa-masa, saatnya bagi kita berdana untuk kepentingan sama di hari suci Katina. Mari berdana di hari Katina, hari persembahan jubah kepada Sang Hyang, siswa yang mulia, panutan hidup di dunia. Mari berdana di hari Katina, hari persembahan jubah kepada Sang Hyang, siswa yang mulia, panutan hidup di dunia, panutan hidup di dunia.